Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Inilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpanjang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing dombanya." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk sebelum ia datang kemari." Maka disuruhkannya lah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Saudara-saudari, saya mohon duduk aja karena bacaan terlalu banyak.
Sekali ketika Yesus sedang berjalan, ia lewat seorang yang buta jalan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kota Siloam." Siloam artinya yang kudus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Kristus itu mengaduk tangan, mengoleskannya kepada mataku, dan berkatalah kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diri, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memulihkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan akibat tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, Dan engkau karena ia telah memelihkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Maka mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ini anak kami, dan dia memang lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memulihkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa." Ia bertanya demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tua itu berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi
Satu hal yang aku tahu yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia dapat memelikan mata? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkan. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek orang-orang Farisi, berkata kepadanya, engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, padahal ia telah memalaikan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah mendengarkan bahwa ada orang yang memelihara mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau tidak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, percayalah engkau kepada Anak Allah. Jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu terdengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, apakah itu berarti kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.